Halo semua, jadi kali ini kita akan belajar seputar integritas. Yang pertama, apa sih pengertian integritas itu? Integritas sendiri adalah kemampuan untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, dan konsisten antara pikiran, ucapan, dan tindakan berdasarkan nilai moral. Nah, untuk materi integritas ini, kelompok kami mengambil topik tentang semangat persatuan. Apa sih artinya semangat persatuan itu? Semangat persatuan adalah upaya untuk menjalin kerjasama dan saling menghargai dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan. Lalu, apa hubungan antara integritas dan semangat persatuan? Di antara hubungan integritas dengan semangat persatuan adalah yang pertama, integritas itu memperkuat semangat persatuan melalui kejujuran dan tanggung jawab dalam berbangsa, sikap menghargai perbedaan dan bekerja sama, lalu ada juga penolakan terhadap diskriminasi dan intoleransi. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa integritas itu penting? Jadi, integritas itu adalah nilai penting yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Orang yang berintegritas dapat dipercaya karena selalu berpegang pada prinsip yang benar, bahkan ketika tidak diawasi. Dalam kehidupan sehari-hari, integritas membangun kepercayaan dan menciptakan hubungan yang sehat di lingkungan sosial, kerja, maupun pendidikan. Jadi, bagi bangsa, integritas itu sangat berperan dalam mencegah korupsi dan menciptakan sistem pemerintah yang bersih serta adil. Pemimpin yang berintegritas akan menjadi teladan dan menjalankan tugas demi kepentingan rakyat. Tanpa adanya integritas ini, pembangunan bisa terganggu dan juga kepercayaan masyarakat terhadap negara pun akan hilang. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih, apa sih peran integritas bagi sebuah bangsa? Jadi, peran integritas bagi sebuah bangsa yang pertama adalah menumbuhkan kepercayaan publik. Nah, ketika para pemimpin dan pejabatnya publik ini menunjukkan integritas, masyarakat itu akan merasa yakin bahwa kepentingan umum lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Yang kedua adalah mencegah adanya korupsi dan penyimpangan. Nah, apabila ada integritas, dia akan menjadi benteng moral yang dapat mencegah individu maupun institusi dari tindakan penyimpangan. Aparatur negara yang berintegritas akan bekerja sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya adalah mendorong keadilan dan kesetaraan. Ketika para pemimpin dan pejabat publik menunjukkan integritas, masyarakat akan merasa yakin bahwa kepentingan umum lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Nah, peran yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi, di lingkungan kerja atau pemerintahan, integritas dapat menciptakan budaya yang sehat, jujur, dan terbuka. Hal ini mendorong kerjasama yang positif, menghindari konflik, dan meningkatkan produktivitas serta kualitas pelayanan. Nah, peran yang terakhir adalah menjadi pondasi untuk kemajuan bangsa. Dalam skala yang besar, integritas sangat penting untuk kemajuan bangsa. Negara yang dipimpin oleh orang-orang berintegritas akan lebih mudah membangun sistem yang adil, bebas korupsi, dan fokus pada kepentingan negara. Yang selanjutnya ada dampak hilangnya semangat persatuan. Yang pertama yaitu meningkatnya konflik sosial dan perpecahan bangsa. Masyarakat menjadi terpecah karena tidak lagi saling menghargai perbedaan. Yang kedua yaitu menurunnya rasa solidaritas dan kerjasama. Orang-orang dan masyarakat itu cenderung mementingkan kelompoknya sendiri. Yang ketiga ada lemahnya integrasi nasional, di mana bangsa sulit berkembang karena kurangnya rasa kebersamaan. Yang selanjutnya yaitu tingginya potensi disintegrasi, di mana ketegangan antar kelompok dapat memicu kekacauan sosial dan politik.
Baik, yang selanjutnya yaitu kaitannya dari hilangnya semangat persatuan ini dengan integritas. Yaitu yang pertama, kurangnya integritas dapat mempercepat runtuhnya persatuan. Tanpa kejujuran dan tanggung jawab, orang mudah menyebarkan kebencian dan memicu konflik. Yang kedua yaitu individu tidak lagi menjunjung nilai moral bersama, seperti toleransi, saling menghargai, dan kepedulian sosial. Yang ketiga yaitu keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok, bukan demi kebaikan bersama. Yang selanjutnya ada kegiatan yang mencerminkan semangat persatuan. Yang pertama yaitu kerjasama tanpa memandang latar belakang. Di sekolah, siswa yang bekerja sama dengan teman-teman tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial menunjukkan semangat persatuan. Contohnya adalah mengerjakan tugas kelompok secara adil dan saling membantu saat ada teman yang kesulitan. Selanjutnya yaitu ada toleransi dalam keberagaman. Sikap menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan keyakinan adalah bentuk persatuan sejati. Dalam diskusi, mendengarkan pendapat orang lain dengan hormat mencerminkan bahwa kita menghargai keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Yang selanjutnya yaitu aktif dalam kegiatan sosial lintas komunitas. Kegiatan seperti gotong royong, donor darah, atau membantu korban bencana alam bersama warga dari berbagai latar belakang adalah bentuk nyata menjaga persatuan. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan bisa dibangun tanpa memandang perbedaan identitas. Yang selanjutnya yaitu upaya menghindari konflik dan menjaga kerukunan. Tidak menyebarkan hoaks, tidak mudah terprovokasi, dan memilih menyelesaikan masalah melalui musyawarah adalah bagian dari upaya menjaga persatuan. Masyarakat yang damai dan harmonis hanya dapat terwujud jika setiap warganya menjunjung tinggi rasa persatuan. Yang selanjutnya yaitu mengikuti kegiatan nasional secara positif. Ikut serta dalam peringatan Hari Kemerdekaan, upacara bendera, dan lomba-lomba yang melibatkan semua elemen masyarakat dapat mempererat rasa kebersamaan, kebangsaan, dan solidaritas. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi konflik integritas. Yang pertama ada penguatan ideologi Pancasila dan identitas nasional. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Yang kedua ada pendidikan multikultural dan literasi digital, mengintegrasikan pendidikan multikultural ke dalam sistem pendidikan serta meningkatkan literasi digital agar masyarakat lebih kritis terhadap informasi yang diterima dan tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga ada dialog dan musyawarah antar komunitas, memfasilitasi dialog dan forum lintas budaya atau agama untuk membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka buruk. Yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas dan adil, menindak tegas perilaku provokasi, ujaran kebencian, diskriminasi, dan intoleransi agar konflik tidak meluas. Dan yang terakhir ada pemerataan pembangunan ekonomi, memastikan pembangunan ekonomi merata di seluruh wilayah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat memicu konflik.